Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Saya percaya Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kehidupan kita senantiasa menjadi penolong, penghibur, bahkan pembela dalam kita menghadapi setiap persoalan. Mari kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangunkan kami pada pagi hari ini. Kami mendapat kesempatan yang baru lagi, terlebih untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, untuk dapat kami mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan melakukan firman. Tolonglah hamba-Mu yang tidak layak ini, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka ayat pokok renungan kita pagi ini yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tema kita pagi ini adalah kesukaan akan firman-Nya. Ya, dalam tema besar janji hidup baru dan pembaruan di dalam Roh Kudus. Kalau dikatakan di sini bahwa dan kamu telah menjadi penurut kami, firman disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Yang dimaksud kami kalau kita baca di ayat yang pertama dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika, saudara ya. Jadi mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya. Kalau dikatakan kamu telah menjadi penurut Tuhan ya, artinya mereka mempunyai satu komitmen, punya janji, kepastian, pengiringan dengan Tuhan, saudara ya. Sebuah komitmen yang luar biasa ya. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Meskipun tertindas dalam ancaman, tapi menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam keadaan situasi seperti itu pun, umat-umat Tuhan di Tesalonika dapat menerima firman, dapat mengerti firman dengan sukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang senantiasa berbicara. Sebab itu ada firman yang mengatakan jangan padamkan roh. Izinkan dia berkata-kata, dia berbicara di dalam kehidupanmu melalui apapun yang sedang terjadi. Terlebih kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam penindasan, dalam ancaman, di zaman kita ancaman apa saudara? Penindasan apa? Ketika kita ingin mendengar firman, adakah ancaman? Kita dapat minggu ke gereja, beribadah dengan baik, tempat yang nyaman. Adakah penindasan saudara? Sepertinya tidak ada saudara ya. Mungkin penindasan itu, ancaman itu datang dari diri kita sendiri. Ketika kita ingin bangun pagi bersaat teduh, dibelenggu oleh rasa capai dan lelah, sehingga kita mengabaikan. Itu ancaman, saudara. Ya. Atau juga kebiasaan-kebiasaan kita yang akhirnya menjadi penghalang, sehingga kita tidak dapat berhubungan baik dengan Tuhan. Kita tidak dapat merasakan hidupnya Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara. Itulah mungkin dianggap ancaman. Tetapi umat-umat Tuhan di Tesalonika ketika itu dikatakan menerima firman. Bahkan dengan sukacita. Meskipun dalam ancaman. Dengan catatan bahwa di dalamnya Roh Kudus yang bekerja. Lingkungan apa saudara ada? Pekerjaan, bisnis, usaha, di kampus, di sekolah. Seringkali lingkungan itu yang membuat kita tidak kondusif ya untuk kita datang dekat kepada Tuhan. Mungkin di dalamnya ada satu hal yang
tidak benar di mata Tuhan. Ada yang sifatnya mungkin korup, ya, sesuatu yang korup, sesuatu yang dosa, sesuatu yang pelanggaran, sehingga itu mengikat kita. Kita tidak punya ketulusan hati, keirinduan untuk dapat berkutu dengan Dia, terlebih mendengar firman-Nya dengan sukacita. Saya tidak tahu apakah itu menjadi keadaan kita pada saat ini. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, satu ayat, saudara, di ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan, yang dimaksudnya kami adalah Paulus, Silvanus, dan Timotius, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, bukan hanya perkataan yang sepertinya manis di mulut, ya, asal bicara, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus, kalau kita tadi dikatakan di ayat yang ke-6, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau di sini dikatakan oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sangat dominan, saudara. Bekerja dengan kuat kuasanya, sehingga mendatangkan sukacita untuk kebenaran firman Tuhan itu. Ya, kekuatan oleh Roh Kudus di ayat yang kelima. Dan dengan suatu kepastian. Saudara, berita di dunia ini tidak ada yang pasti, saudara. Tidak ada dapat menjamin kebenarannya, saudara. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan mereka rasul-rasul Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk dapat memberitakan firman Kristus, Injil Kristus, menjangkau semua untuk dapat memenangkan jiwa bagi Kristus, bagi kerajaan sorga, saudara. Ada kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Ada kepastian yang kokoh. Itu yang menjadi jaminan bagi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, di mana Roh Kudus sudah berdiam di dalam kehidupan kita. Sukacita itu bukan dikerjakan oleh kita sendiri, saudara. Ya. Mungkin kalau sukacita karena datang dari sendiri, mungkin dapat cuan, ya, gajinya naik, saudara, ya, situasinya aman ketika sehat-sehat, periksa ke lab semuanya kondisi baik, tidak ada bintang. Mungkin sukacita. Tapi itu sukacita yang semu, saudara. Kalau dikatakan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, apapun yang terjadi, apapun yang akan dihadapi, sukacita itu akan muncul dengan asli dari dalam, akan terpancar dari hati saudara, dan terlihat bagi umat-umat Tuhan yang lain, dimanapun saudara berada. Nah, Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, bahkan menjadi pembela saudara dan saya. Kita diperbaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Ya, Matius 5 ayat yang ke-6 seperti ini. Ini menjadi seringkali kita baca, saudara, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah Kristus sendiri. Ya, karena mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan itu yang memuaskan. Ya, memuaskan dahaga kita, ya, memuaskan rohani kita, sehingga apapun ketika kita ingin melakukan pekerjaan, usaha, sekolah, apapun yang akan kita kerjakan, ada hikmat Tuhan, ada kebenaran Tuhan yang menyertai saudara dan saya, sehingga dalam sikap dan tindakan kita dapat mengendalikan diri, sehingga semuanya itu menyenangkan Tuhan, saudara. Bergaulah dengan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, apa yang menjadi komitmen kita sebagai umat Allah? Apa kita menjadi janji kita? Kita pegang, kita jalankan meskipun ada ancaman, meskipun ada persoalan. Yang kedua, sudahkah kita mendengar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, serta kita menghidupinya setiap hari. Seperti kita bernafas, menarik nafas, hentakan nafas, dan itulah kita menghidupi firman Tuhan. Sehingga kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang patut kita renungkan, percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan selalu memberikan kekuatan. Sekali lagi, kekuatan dan kepastian yang kokoh. Itu yang dapat saudara andalkan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu
yang menjadi kekuatan untuk kami. Menjadikan sukacita ketika kami mendengar firman-Mu. Karena di dalamnya ada pesan-pesan-Mu yang ajaib. Ada kepastian yang kokoh untuk kami dapat menghadapi dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan. Jamah umat-umat-Mu, apapun yang mereka sedang hadapi, persoalan apapun yang mereka sedang hadapi, penyakitkah, Tuhan dalam nama Yesus Engkau jamah. Mereka ada persoalan keuangan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Mereka ada dalam situasi keluarga yang kurang baik, Tuhan pulihkan Tuhan. Oh Tuhan, terpujilah nama Roh Kudus menjadi penolong kami yang setia, menjadi penghibur dan membela kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.